Shalom saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah menonton sebuah film yang menceritakan sebuah kisah yang terinspirasi dari kisah nyata. Ada seorang anak yang masih muda di bawah 20 tahun dan waktu itu dia melakukan sebuah tindakan kriminal memalsukan cek, dan cek yang dia palsukan itu sudah dia cairkan di beberapa negara. Bahkan ada sekitar 10 atau 15 negara waktu itu, di Eropa, di Amerika, dan di negara-negara yang lain. Dan suatu ketika FBI menyelidiki kasus tersebut dan akhirnya menangkap anak muda ini, seorang pemalsu cek pada waktu itu di era tahun 1970-an. Dan akhirnya anak muda ini ditangkap. Dan ketika anak muda ini ditangkap, dalam beberapa waktu kemudian polisi yang menangkapnya mengajak dia untuk kerjasama untuk mengungkap jaringan pemalsu cek yang ada di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan ketika anak muda ini ditawarin bantuan, anak muda ini bertanya kepada polisi tersebut, apa imbalannya kalau saya membantu FBI di dalam memberantas pemalsuan cek yang ada. Nah, polisi tersebut menjawab bahwa kalau anak muda ini membantu, maka dia akan dibebaskan dari penjara selama 12 tahun yang sudah divonis oleh hakim, dia akan dibebaskan. Nah, akhirnya anak muda ini mau bekerja sama dengan polisi tersebut, dan akhirnya di dalam beberapa tahun anak muda ini membantu polisi di dalam mengungkap pemalsu-pemalsu cek yang ada pada waktu itu, dan banyak orang yang ditangkap, penjahat-penjahat yang ditangkap karena jasa dari anak muda ini yang sudah ditarik oleh FBI. Kemudian FBI sebagai ucapan terima kasihnya memberikan banyak hadiah kepada dia dan memberikan kebebasan di dalam masa-masa tahanan yang ada. Nah saudara, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa prinsip balas budi harus dimiliki oleh setiap orang. Seperti FBI membalas budi seorang napi yang sudah membantu mengungkap kejahatan pemalsuan cek karena dia dulu seorang pemalsu cek, jadi keahliannya dipakai. Kemudian FBI membalas budi kepada narapidana ini dengan memberikan kebebasan dan memberikan banyak penghargaan pada waktu itu. Nah saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 35 Alkitab berkata, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Nah saudara, bangsa Israel pada waktu itu sudah melupakan Gideon dan keturunannya. Padahal waktu itu Gideon membantu orang-orang Israel untuk terbebas dari penjajahan. Tetapi orang Israel melupakan jasa Gideon dan melupakan keturunan-keturunan Gideon. Tidak memperhatikan kesejahteraan keturunan-keturunan Gideon yang sudah memberikan sumbangsi yang besar bagi pembebasan bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel tidak membalas budi kepada orang yang berhak menerimanya. Nah saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan untuk ingat kepada siapa yang sudah pernah membantu kita dan membalas budi bagi orang-orang yang pernah menabur kebaikan kepada kita. Membalas kebaikan kepada orang-orang yang pernah membantu kita merupakan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan pun memerintahkan bukan hanya sesama saja yang dikasihi, tetapi musuh kita juga harus kita kasihi. Nah mari kita ingat beberapa nama yang dulu pernah membantu kita ketika kita berada di padang gurun. Dan ketika kita dicukupkan Tuhan, diberkati Tuhan, dan kita mampu, mari kita memberkati mereka dengan doa, dengan apa yang kita punya, dengan perhatian, dan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita berikan kepadanya ataupun kepada keturunan-keturunannya yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita balas kebaikan orang yang sudah baik dengan kita, dan juga musuh kita balas dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.